Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini untuk spesial untuk jagoan bisnis Banyuwangi. Ini tadi saya juga dapat kopean atau dapat contekan dari Mas Dias. Audiensnya ternyata banyak juga yang usahanya teknologi atau bahkan usaha kuliner juga ada, gitu ya. Saya masuk ke ini dulu, Gojek. Mungkin kalau kita lihat di Gojek sekarang ini, saya cuma ambil intisari 3 ya. Dari cara culture kita bekerja, atau bisa kita namakan GoTrooks, karyawan Gojek itu, kita punya speed, kita punya innovations, kita punya social impact. Ini 3 pilar utama yang selalu jadi rujukan kita kalau kerja di Gojek. Tentunya ini landscape ini sangat-sangat berbeda dengan industri yang lain karena ekosistem Gojek, baik itu di drivers, baik itu di rekanan GoFood, baik itu di rekanan yang lain-lain seperti payment deals mungkin atau seperti rekanan-rekanan juga yang ada di ekosistem Gojek. Dulu kita punya GoLive. Nah, ini sangat-sangat uh, berpengaruh sekali terhadap apa yang kita perbuat di dalam untuk ekosistem kita yang ada di luar sana. Nah, teman-teman sekarang kalau saya boleh share, Gojek ini sekarang sudah mempunyai kurang lebih 2 juta mitra drivers dari seluruh Indonesia dan ada kurang lebih 990.000 mitra UMKM melalui GoFood yang tergabung dalam partner GoFood gitu ya. Ini kalau kita tidak punya speed, kalau kita nggak punya inovasi yang terus-menerus, ya ini social impact-nya di poin yang paling akhir itu mungkin mustahil untuk bisa kita raih. Ya kan, karena saya mau cerita sedikit, Gojek mungkin tidak lahir dari adanya kesempatan. Mungkin banyak entrepreneur, mungkin banyak jenis usaha yang bisa timbul karena mungkin adanya kesempatan atau adanya peluang. Tapi di 2014, kalau saya boleh sharing, Mas Nadiem itu sendiri memang menciptakan atau punya ide untuk membuat aplikasi seperti Gojek ini karena adanya push factors dari problems atau push factors dari masalah. Apa masalahnya? Ya, saat itu demokratisasi transportasi kita bilang gitu ya, itu sangat-sangat sulit untuk diraih. Artinya semua dikendalikan oleh supply. Ya, artinya demand ini sebagai pasar ini tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi tawan daripada supply. Apa sih maksudnya, Mas? Supply tidak bisa meng-create demand-nya? Ya karena saat itu memang uh, uh, eksklusivitas oleh supply dalam hal ini transportasi penyedia ya seperti taksi, seperti bis kota, seperti angkot itu ya mempunyai pattern atau mempunyai pola yang sudah sangat konvensional, yang sudah sangat baku. Jadi mau nggak mau konsumen yang harus ikut. Nah ini kan tidak demokratisasi. Jadi kalau kita bilang bagaimana cara mendemokratisasi ini supaya supply bisa diraih lebih banyak oleh para konsumen atau para calon demands, ya, para calon customer. Jadi customer yang bisa justru menentukan pasar atau menentukan market dari uh, supply itu sendiri. Oke, itu mungkin dasarnya ya, karena memang juga saat itu di ibu kota kita di Jakarta juga banyak sekali kendala-kendala mengenai keterbatasan mobilitas karena situasi crowded, kota Jakarta yang sangat crowded, jadinya kita mau makan, kita mau apa, mau beraktivitas yang lain-lain sangat-sangat tergantung kepada mobilitas atau sangat-sangat tergantung kepada transportasi. Nah ini yang coba di cracking down atau coba dipecahkan gitu ya oleh Mas Nadiem saat itu, mencoba untuk mengawali dengan beberapa puluh driver di bawah 50 driver yang pertama untuk bisa membuat Gojek melalui sistem yang sangat konvensional, melalui sistem yang kita bilang waktu itu operatorships. Jadinya seperti kalau kita memesan taksi, itu biasanya telepon dulu ke operator. Nah ini dulu ojek online saat itu juga memperlakukan hal yang sama. Baru di saat 2015, Mas Dias, teman-teman semua,
ini kita berhasil membuat aplikasi yang saat itu juga baru punya 3 fitur. Ada GoRide, ada GoFood, satunya lagi ada GoSend untuk antar barang. Jadinya itu mungkin saya sekilas menceritakan kembali mengenai asal muasal timbulnya Gojek. Jadi bukan karena adanya peluang, tapi justru kedekatan karena adanya problem statement, adanya permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi ini nanti bisa di underlining untuk kita bahas lebih lanjut. Oke, ini saya coba mereflect aja apa yang kita sebut dari tadi. Tadi kita punya speed, innovations, dan social impact. Ini salah satu contoh konkret yang nggak usah kita jauh ambil contohnya dari kota lain. Di Banyuwangi sendiri, alhamdulillah kita dulu punya Pak Bupati yang sangat innovation savvy gitu ya, yang artinya sangat terbuka kepada mindset inovasi. Ini salah satu program kita dengan Pak Anas waktu itu, Ganjang Aron. Ini Mas Nadiem sendiri di 2017 yang hadir waktu itu. Ini mengantar obat untuk orang-orang miskin yang sangat bisa terjangkau saat itu oleh mitra-mitra Gojek yang ada di Banyuwangi. Ini impact-nya luar biasa, tidak hanya terhadap pasiennya saja yang ada di Banyuwangi, tapi juga kepada peningkatan order para drivers. Artinya upskilling para drivers juga ada di sana karena mereka jadi mengerti bagaimana cara mensosialisasikan atau ketika mereka mendapatkan order pesanan obat dari apotek untuk mengantarkan ke pasien yang ada di Banyuwangi. Nah, ini luar biasa, makanya tadi connectivity antara speed innovation dengan social impact sangat-sangat terjadi di sini menurut saya. Karena ini ide ini sangat bergulir dengan cepat saat itu. Terus terang ini dari Pak Anas, coba kita masak dalam tempo waktu tidak lebih daripada 2 minggu, ini berhasil kita implementasikan di 2017 akhir ya, Desember kalau nggak salah. Next, ini mungkin saya share beberapa Gojek values yang kita punya, tapi saya mau tekankan di sini kepada yang nomor 10, yaitu shoot for greatness. Jadi memang ini menjadi dasar kita di Gojek sebagai karyawan gitu ya. Kita selalu mempunyai target untuk pasang yang setinggi-tingginya. Artinya ketika kita bekerja, kita selalu mempunyai acuan atau objektif yang setinggi-tingginya. Jadi kalau kita mengutip kalau kata Bung Karno gitu ya, mimpilah setinggi langit gitu ya. Jadi kalaupun akan jatuh di antara para bintang-bintang. Jadi ini kita mengambil intisari dari situ. Kalau kita implementasi di Gojek, kita implementasikan bunyinya dari shoot for greatness. Kemudian yang paling penting juga adalah kalau di kita ini punya nomor 3, collaborate with compassion. Nah, ini yang sering kita implementasikan juga baik di tataran nasional maupun di tataran regional gitu ya. Artinya kita nggak bisa bekerja sendiri. Gojek akan menjadi aplikasi yang sangat tidak berguna ketika tidak ada mitranya. Ketika kita tidak ada mitra GoFood-nya, ketika tidak ada mitra drivers-nya, ketika tidak ada customer-nya. Jadi untuk menghasilkan ekosistem yang cukup besar ini kita butuh kolaborasi. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan universitas ya untuk kolaborasi yang bisa upskilling calon-calon mencetak calon-calon entrepreneurships baru dari mahasiswanya ataupun bahkan bekerja sama dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini banyak sekali konkret-konkret yang sudah kita lakukan, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya kan? Seperti kami pun rasanya tidak mungkin kalau tidak berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Banyak sekali kebutuhan. Salah satu contohnya adalah impact dari pandemi ini. Contohnya mitra kita itu sangat-sangat terganggu pendapatannya karena pembatasan-pembatasan terjadi di masa pandemi, khususnya mungkin sekarang di PPKM, gitu ya. Banyak yang terpaksa harus gigit jari mitra Gojek mungkin di segi drivers ya karena memang pendapatannya sangat rendah. Bagaimana cara kita untuk bisa salah satu membantu mereka ya
kita tekan biaya hidup mereka. Coba kita kerja sama bengkel, ya Honda atau Yamaha yang biasanya mungkin biaya ganti olinya tadinya 45.000, ini kita tekan menjadi 28.000. Operator atau biaya pulsa yang mereka gunakan itu sekarang mitra Gojek. Kalau bayar pulsa itu cuma 50% Mas Dias, karena memang apapun operatornya, karena kita kerjasama dengan operator. Nah, ini juga ada beberapa kerjasama konkret yang lain dengan pemerintah provinsi, misalnya di Jawa Timur. Itu kita mitra Gojek diberikan keleluasaan kalau mau beli sembako di salah satu BUMD-nya Provinsi Jawa Timur itu dapat keleluasaan, bisa mendapat harga yang sangat special price gitu ya, sangat jauh dari pasaran harganya, untuk demi membantu mereka untuk menekan biaya hidup mereka di masa-masa yang sulit seperti ini. Bahkan sampai kuliah pun kita pikirin untuk mitra-mitra yang pengen kuliah lagi atau keluarga mitra yang pengen kuliah. Itu kita kerjasama juga dengan salah satu kampus di Surabaya, yang mana itu biaya kuliahnya udahlah dikoordin 60% dan bisa dibayar bi-weekly atau per minggu. Bisa dicicil bayarnya 100.000 per minggu oleh para mitra Gojek atau keluarga mitra Gojek. Ini salah satu yang mungkin dari cerita saya, kalau collaboration with compassion itu benar-benar harus bisa terjadi dimanapun, sektor apapun. Menurut saya tanpa kolaborasi ya jadinya zero result gitu ya, atau hasilnya tidak akan sempurna. Ini yang mungkin saya ingin cerita sedikit mengenai kantor Gojek. Kita sangat-sangat driven terhadap diversity, inclusion, dan equity. Apa sih maknanya? Karena memang kalau teman-teman lihat di background saya sendiri, ini real dari kantor kita di Gojek, teman-teman. Perlu diketahui dari jajaran board of directors sampai kepada jajaran staff, ini kita tidak mempunyai sekat atau ruangan di kantor Gojek. Mungkin Mas Dia sudah pernah ke sana. Jadi pimpinan kita pun sekelas direktur gitu ya, atau sekelas direksi itu tidak punya ruangan khusus. Tujuannya apa sih teman-teman? Di dunia startup mungkin kita setuju ya, kita dealing dengan time, kita dealing dengan banyak ekosistem atau dengan banyak community, dealing dengan banyak backlog atau situations of problems gitu ya. Ini membutuhkan komunikasi yang sangat-sangat cepat dan transparan di internal. Jadi tujuannya mungkin kalau di Gojek kita tidak mensekat-sekat antara pimpinan dengan staff. Jadi ketika apapun yang terjadi dari lintas department, dari lintas levels gitu ya, bisa kita pecahkan saat itu juga kalau ketika ada masalah. Jadi tidak ada batasan atau boundaries komunikasi yang terjadi di internal Gojek, sehingga ini kita sifatnya benar-benar yang tadi kita bilang inklusif, artinya benar-benar terbuka. Jadi mungkin ini yang bisa kita ambil tarik garis lurus dari ciri khas yang paling konkret dari culture-nya Gojek atau GoTroops bekerja di Gojek. Kemudian sedikit statistik saya berikan, per Februari 2021 sekarang jumlah karyawan Gojek ada 9.000, dan sudah setahun ini kita tidak ada di kantor atau kita melakukan kegiatan WFH selama 100%. Bisa dibayangkan, justru alhamdulillah dengan adanya WFH bukannya justru kita mengerucut, justru kita bisa menghasilkan kolaborasi dengan impact yang lebih luas kepada masyarakat dalam ekosistem yang lebih besar lagi, yaitu kita gabung dengan Tokopedia. Kita punya sekarang holding company namanya GoTo yang bisa menghasilkan impact yang lebih besar lagi untuk Indonesia. Terus kalau boleh saya lanjutkan statistiknya, Mas Dias, ini rata-rata umur dari karyawan Gojek atau GoTroops kita biasa bilang itu adalah 28 tahun. Jadi rata-rata karyawan kita memang segitu umurnya, dan umur rata-rata senior leaders sekitar 36 tahun, dan 35% leaders dari Gojek perempuan. Itu luar biasa. Jadi contoh inklusivitas memang yang terjadi di antara kita semua. Saya yakin juga teman-teman pasti melakukan hal yang sama. Ini saya rasa juga sangat-sangat mudah sekali, mungkin jauh lebih mudah daripada saya sendiri ya, nih teman-teman yang ada di Jagoan Waste Banyuwangi. Terus kita juga percaya hanya itu is numbers bagi teman-teman groups. Jadi there's no boundaries ketika kita mau reach out
dulu Mas Nadim untuk kita coba throwing some issues yang terjadi di departemen kita, itu sangat-sangat terbuka untuk bisa terjadi. Sesimpel seperti kita pergi ke pantry, lagi ada Nadim di situ gitu ya, terus kita cerita, "Bos, ini kita ada masalah ini nih di departemen ini nih, kira-kira menurut Mas Nadim gimana ya?" "Oh ya udah gini aja, step 1 gini, step 2 step gini, step 3 gini dan seterusnya." Jadi sesimpel itu teman-teman, inklusivitas yang terjadi di working culture-nya yang ada di Gojek. Jadi sangat terbuka, sangat tidak terbatas kepada leveling maupun interdepartment issues atau antar departemen itu. Ini sangat penting untuk menjaga apa yang ada di ekosistem kita, karena banyak sekali orang yang menggantungkan terhadap aplikasi Gojek. Ini tadi sudah saya jelaskan, diversity, inclusion, dan equity. Ini well-being. Ini karena kita mungkin sekarang ada di situasi pandemik, kita ada di situasi bekerja work from home ya 100%. Ini justru membuat ritme bekerja kita, kalau menurut saya, menjadi tambah banyak load-nya. Karena dulu kita mungkin punya office hours dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Kalau sekarang tidak ada office hours, jadi kapanpun bisa, tanda kutip, diganggu oleh pekerjaan. Ya kan? Nah, ini ada salah satu kiat dari top management di Gojek, harus seimbang antara pekerjaan dengan kehidupan kita pribadi atau work and life balance. Nah, ini kita punya kegiatan-kegiatan well-being banyak sekali teman-teman kalau di Gojek. Ini selama pandemik banyak sekali yang kita lakukan. Ini contoh-contohnya, ada kita mendatangkan inspired speakers, baik itu dari lingkungan role model artis maupun dari role model yang lain. Bahkan ada kegiatan juga untuk keluarga kita di rumah yang dipikirkan juga oleh company gitu ya. Sangat-sangat variatif sekali. Ini sebagai slide terakhir mungkin Mas Dias, saya coba ingin menjelaskan sedikit review journey dari Gojek. Tadi saya bilang 2010 kita mulai dengan operatorships. Gojek itu bisa diraih hanya dengan telepon. 2015 kita punya aplikasi yang sangat terbatas. 2016 sampai dengan 2017 kita expanding, punya payments, kita punya roda 4 juga, Gokar. 2018 ini kita bisa reach the first Indonesian unicorns. Saat itu tembus di atas valuasi di atas $1 billion gitu ya. Dan kita juga expand ke Singapura, dan kita juga expand ke Vietnam. Di 2019 kita continue to expand, ada di Thailand sama Philippines. 2020 kita menjadi Dekakorn, dan mungkin di 2021 kita yang paling terbaru adalah bergabung dengan GoTo yang saat ini mungkin valuasinya ada di angka sekitar 28 billion US dollars atau sekitar kurang lebih 300 triliunan. Jadi ini asli Indonesia, asli karya anak bangsa, baik di Gojek maupun di Tokopedia, yang mungkin bisa coba saya share ke teman-teman yang ada di Banyuwangi. Demikian Mas Dias.